Nah, cara kita mengadaptasi atau memodifikasi modul seperti ini, teman-teman. Kita memilih modul yang sudah tersedia ya, sesuai dengan fasenya perkembangannya muridnya kita, tingkatannya gitu ya. Seperti kalau kelas 1 dan 2 itu fase A ya gitu. Kalau SMP itu fase D untuk kelas 1, 2, dan 3. Jadi berdasarkan fase, teman-teman, bukan dipisah berdasarkan kelas seperti itu ya. Nah, kita kemudian mempelajari dan mendiskusikan modul pilihan bersama tim fasilitator project profil dan mengidentifikasi sesuai dengan modul project profil sesuai dengan kondisi sekolah kita ya. Ini tadi yang sudah kita terangkan juga ya. Saya pikir dilewatkan saja. Nah, ini contohnya teman-teman. Semalam juga udah kita bahas, tapi kita mau singgung sedikit. Ketika misalnya kita adalah di kelas 5, maka kelas 5 jenjangnya kita itu masih di fase C ya. Andaikan tema kita adalah tentang kearifan lokal, maka apa topiknya kita? Nah, ini permainan tradisional lato-lato gitu ya. Dimensi yang mau kita soroti apa? Nah, ini bergotong royong. Ini contohnya saya ambil satu dimensinya gitu ya. Nah, tentu dalam pemilihan dimensi nggak cuma satu ya teman-teman. Ada untuk dimensi itu waktu saya jadi pemateri pertama kemarin udah dijelasin juga kita bisa memilih 2 atau 3 gitu ya. Ini salah satunya dimensi yang kita pilih bergotong royong. Maka dimensi ini diturunkan menjadi elemen. Bergotong royong ini teman-teman, salah satu elemennya adalah berkolaborasi. Ya, jadi elemen ini teman-teman diturunkan lagi. Kenapa? Biar lebih mengeker apa yang ingin dikeker. Jadi lebih mudah kita juga mengidentifikasi sudah tercapai belum di diri murid gitu ya. Nah, elemen berkolaborasi ini teman-teman seperti ini juga untuk satu dimensi yang ketika diturunkan elemennya enggak juga satu ya teman-teman, 2 atau 3 seperti itu juga ya. Nah, ini salah satu elemen dari dimensi bergotong royong adalah berkolaborasi. Elemen ini teman-teman diturunkan lagi menjadi sub elemen. Dan elemen berkolaborasi, sub elemennya di sini ada 2, ada kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama akan terbentuk di diri murid jika murid menunjukkan ekspektasi harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, sekolah, dan rumah. Inilah teman, ya sub elemen inilah yang diturunkan berdasarkan fase, ya. Ini di panduan atau di pedoman elemen dan sub elemen ada, teman-teman. Kita tinggal ngambil, tinggal lihat fasenya kita di mana, ya. Nah, kemudian lihat teman-teman komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini akan kelihatan di anak pada fase C ketika anak-anak memunculkan bahwa mereka itu atau kelihatan dalam pengerjaan proyek, mereka memahami informasi dari berbagai sumber dan menyampaikan pesan menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini sub elemen inilah yang poin-poinnya nanti kita lihat melalui assessment yang kita berikan. Ya, semalam udah kita bahas tentang assessment ya. Bahkan dari apa project yang kita pilih dan contoh-contoh rubrik assessment yang bisa kita berikan, apakah bentuk rubrik ataukah dalam bentuk jurnal ya. Semalam kita bahas sudah. Nanti boleh teman-teman mengulangnya dilihat dari file materi yang dibagikan di grup-grup belajar era digital ya. Luar biasa banget memang belajar era digital ya teman-teman. Kita terus berdoa ya biar mereka media ini ataupun platform ini terus bisa membersamai proses belajar kita yang bermakna seperti malam ini ya. Kita mau lanjut. Nah, ini contoh modulnya teman-teman. Jadi di modul itu perlu ada profil ya. Di profil itu ada apa? Tentu nanti di atasnya profil satuannya kita dulu gitu ya. Kemudian profil modul itu apa temanya, apa topiknya gitu ya. Kemudian fasenya gitu ya dan durasi kegiatan. Nah, terkait durasi kegiatan, ini mencakup berapa JP untuk satu modul gitu ya. Nah, penentuan berapa JP dalam satu modul kita juga sudah belajar berdasarkan yang sudah ditentukan pemerintah ya. Di materi pertama sudah ada gitu. Nah, pembagian durasi ini apakah setiap modul itu setiap modul misalkan kita untuk kelas 1 gitu ya, punya 3 proyek. Apakah jamnya kita secara keseluruhan di P5 itu dibagi 3? Boleh seperti itu teman-teman. Ya, langsung dibagi 3 juga boleh. Atau dibagi berdasarkan mana yang paling krusial yang ingin dibahas lebih dalam
Karena ini lagi isunya lagi happening banget, lagi meresahkan sekali, maka perlu waktu yang lebih panjang untuk ini. Boleh, silakan kita bebas mengembangkan itu ya. Kemudian tujuannya apa gitu ya, pemetaan dimensinya, elemen dan subelemen, bahkan sampai apa rubrik yang kita pakai gitu ya. Dan aktivitasnya juga nanti kelihatan di sana gitu. Jadi alur aktivitas project profil secara umum kita buat di sana dan penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmen. Tentu teman-teman, ini akan kelihatan ketika ada pembagian JP-JP-nya ya. Semalam sudah ada juga ya. Ini disingkat saja. Nah, asesmen instrumen pengolahan hasil asesmen ini akan menyimpulkan pencapaian project profil ya. Itu teman-teman. Nah, modul dapat diperkaya dengan menambahkan komponen-komponen seperti deskripsi singkat, ya, pertanyaan pemantik, alat dan bahan, dan referensi pendukung yang kita pakai.